Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan cryptocurrency pada umumnya berwarna merah. Dan ya, masih ada juga yang hijau. XRP naik 12%, Terra naik 5% dalam 7 hari terakhir, Polkadot naik 5%, tapi kebanyakan sih berwarna merah. Dan Bitcoin bisa dibilang nggak terlalu bergerak jauh juga, minus 1% dari 7 hari yang lalu. Mungkin bisa dibilang harga cryptocurrency ini banyak yang membosankan karena tidak terlalu bergerak secara masif. Semuanya masih berjalan slow, cenderung membosankan. Dan sebetulnya Bitcoin itu sempat naik ke harga 42k itu karena adanya berita dari Amerika yang presiden mereka, Joe Biden, memberikan executive order tentang cryptocurrency. Jadi ini sih ditanggepinnya cukup positif awalnya. Jadi sempat naik ke 42k karena banyak yang percaya ini akan menjadi hal positif bagi dunia cryptocurrency dengan adanya keterlibatan pemerintah Amerika Serikat untuk meregulasi ataupun memberikan sebuah sentuhan pada cryptocurrency karena ya Amerika masih tetap menjadi pusat ekonomi dunia ya. Kalau Amerika melakukan hal yang baik tentang cryptocurrency, biasanya akan diikuti oleh negara lain. Dan ini akan membuat cryptocurrency semakin menjadi populer dan semakin masif penggunanya di seluruh dunia. Tentu saja akan mengangkat nilai dari cryptocurrency tersebut. Tetapi setelah itu, sehari kemudian setelah naik ke 42k, langsung turun lagi ke 40k dan bahkan ke 39k. Ini karena belum terlalu jelas apa yang dilakukan oleh Joe Biden ini, belum terlalu jelas apa yang dilakukan oleh Amerika ini. Jadi setelah keluar berita bahwa Amerika akan lebih terlibat lagi di dunia cryptocurrency, setelah itu off. Bisa dibilang nggak terlalu ada berita positif lagi, nggak jelas. Perintah yang dikeluarkan Joe Biden ini masih nggak jelas arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, sehingga membuat market kembali turun. Selain itu tentu saja masih ada juga isu paling hangat saat ini Rusia yang masih berperang melawan Ukraina. Masih belum ada titik terang, masih belum ada tanda-tanda akan damai dalam waktu dekat. Kalau Rusia dan Ukraina memiliki berita yang positif, gue sih yakin bahwa cryptocurrency pun akan memiliki dampak yang positif. Jadi ya kita harus tunggu lagi. Semoga ada berita yang lebih clear. Dan kalau kita lihat ke chartnya, di sini Bitcoin masih dalam trend line, jadi masih di atas support line ini, masih dalam jalur yang benar bisa dibilang. Dan ya ini yang kemarin terjadi sempat naik ke 42k lalu turun lagi dalam satu hari ke 39k. Bagusnya sih ini Bitcoin masih dalam tren naik ya. Ini membuat higher low terus. Sudah 3 kali. Tapi yang menjadi problem ini, yang menjadi concern gue adalah ini ya. Terdapat higher low. Jadi Bitcoin gagal untuk mencapai garis di sini. Garis resisten ini di 44. Dan kembali ke garis support. Ini bisa menjadi tanda-tanda pelemahan terhadap Bitcoin bahwa Bitcoin nggak mampu untuk mendorong harga naik ke atas sehingga kembali turun ke area support. Ini bisa membawa Bitcoin bentuknya jadi seperti ini. Nanti nggak akan bisa naik lagi ke 42k tapi mungkin cuma ke 40k dan goodbye. Mungkin akan ke 30k. Tapi kalau kita lihat di arah yang berbeda, ini juga bisa membentuk W formation ya. Jadi formasi W. Kalau ini bisa membentuk seperti ini alias naik lagi ke atas, jadi menghiraukan apa yang terjadi sebelumnya dan tetap naik ke 44k, maka ya Bitcoin bisa naik ke 50k setelah itu. Kalau bisa menyentuh ini sangat besar kemungkinannya untuk Bitcoin bisa menembus garis resisten ya, karena sudah menyentuh sekitar 5 kali ya kalau sampai nyentuh lagi. Jadi udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali kalau berhasil lagi menyentuh ke 44k. Diibaratkan kalau kita lagi ngetuk pintu, kalau udah ngetuk sekali nggak kedengeran, kita ketuk lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya semakin banyak kita ngetuk pintunya, semakin besar kemungkinan untuk pintu itu dibuka, semakin besar kedengeran oleh orang di dalam bahwa ada tamu datang. Jadi ya kita berharap bisa naik ke 44k dan
kemungkinannya akan menjadi sangat besar bahwa Bitcoin bisa menembus garis resisten ini untuk menuju ke 50k. Tapi kembali lagi kita harus menunggu konfirmasi itu. Nggak bisa kita prediksi dari sini pasti naik ke 50k. Kita harus tunggu dulu apakah malah yang terjadi adalah Bitcoin akan turun. Seperti yang gue bilang tadi, garis ini sangat berbahaya karena menciptakan garis lower high yang akan membawa Bitcoin bisa turun terus ke bawah. Jadi ya masih harus kita monitor, kita pantau kemanakah arah Bitcoin di minggu yang akan datang ini. Gue berharap tentu saja Bitcoin bisa naik ke atas untuk menyentuh kembali 44k. Jadi ya masih harus kita monitor kemanakah arah Bitcoin minggu ini. Apakah naik ke 44k atau malah menolak 40k dan kembali menyentuh garis support. Dan ya, jadi begitu aja update gua minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.